Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya khusus memberikan pendidikan sejarah bumi Nusantara ini kepada anak-anak muda Aceh, yang khususnya anak-anak muda Aceh atau keluarga Aceh yang tinggal di Malaysia, dan beberapa warga negara Malaysia yang sering lewat di TikTok yang mengatakan Aceh merdeka. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya akan memberikan bukti sejarah betapa hebatnya bumi Nusantara ini kepada anak-anak muda Aceh yang selalu menghina Indonesia, yang selalu mengatakan Indonesia penjajah, yang selalu menyepelekan Nusantara ini. Ya, anak-anak muda Aceh yang selalu menyepelekan Nusantara, dan sebagian warga negara Malaysia yang sering juga lewat di TikTok yang mengatakan Aceh merdeka. Saya hanya mengingatkan pada warga negara Malaysia agar kalian jangan menjadi bagian provokator untuk perpecahan bangsa Indonesia ini. Jangan lupa, dulu masa Soekarno hampir saja Malaysia itu milik Indonesia. Ya, jangan bangkitkan amarah bangsa Indonesia, karena sejarah membuktikan bahwa Nusantara ini mencakup wilayah Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina. Ya, bisa saja bangsa Indonesia ini kalau memang bersatu ya dalam geopolitik, itu wilayah semua bisa balik ke Indonesia dengan konsep Nusantaranya, karena ibu kota Indonesia bernama Nusantara. Jadi bagi bangsa Indonesia, anak-anak muda Indonesia, berbanggalah bahwa sebenarnya di bumi Nusantara ini telah ada peradaban jauh sebelum daripada peradaban yang ada di Mesir. Ya, saya mau mengatakan kepada kita semua, generasi muda Indonesia, banggalah. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa peradaban di bumi Nusantara ini jauh sudah ada peradaban manusia sebelum adanya peradaban di Mesir. Boleh kita cek semua apakah cakap saya ini bohong atau tidak. Piramida Mesir, ya, berdasarkan sejarah yang ada di PBB, di UNESCO, bahwa piramida Mesir ada pada tahun 2630 sebelum Masehi. Saya ulangi sekali lagi, bahwa piramida Mesir diperkirakan ada pada tahun 2630 sebelum Masehi. Artinya di Mesir sudah ada peradaban manusia, sudah ada manusia di situ, sudah ada peradabannya, dan itu bisa dibuktikan dari cita-cita sejarah berdasarkan arkeologi dan sejarah, bahwa piramida Mesir ada pada tahun 2630 sebelum Masehi. Mungkin banyak warga dunia atau khususnya anak-anak muda di Indonesia, bahwa jauh sebelum ada peradaban di Mesir sana, saya ulangi sekali lagi, bahwa jauh sebelum ada peradaban manusia di Mesir sana, bahwa di bumi Nusantara ini sudah ada peradaban manusia jauh sebelumnya. Dari mana bisa saya buktikan? Diketemukannya dan diakuinya ada situs Gunung Padang. Ibaratkan situs Gunung Padang ini menceritakan bahwa ada peradaban manusia sebelumnya di bumi Nusantara ini, tepatnya
di daerah Jawa Barat dekat Gunung Padang sana. Itu ditemukan. Dan diperkirakan peradaban manusia di Jawa Barat ini ya sudah ada 10.000 sampai dengan 25.000 sebelum Masehi. Saya ulangi sekali lagi. Peradaban manusia di bumi Nusantara ini, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, tepatnya lagi di situs Gunung Padang, sudah ada sekitar 10.000 sampai dengan 25.000 sebelum Masehi. Terbayang tidak? Artinya, saya tidak heran kalau seandainya Indonesia ini, Nusantara ini, banyak diketemukan kerajaan-kerajaan yang luar biasa yang sampai kerajaannya mencapai wilayah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, ya. Itu ada. Dan ya, ini khusus yang selalu para bangsa-bangsa pendatang yang ada bangsa Arab, bangsa Cina, Eropa, India yang datang ke wilayah bumi Nusantara, tepatnya di wilayah Aceh, berbaur dengan penduduk lokal, penduduk suku asli Mante, Lam, dan Gayo, ya, bertinggal di situ, mencari nafkah di situ, ya. Dan bangsa-bangsa pendatang ini yang dari Arab, Eropa, Cina, India berhasil membuat suku bersatu dengan sebutan nama Aceh. Kita hitung ya, kapan berdiri Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh keturunan Arab. Makanya kalau kita ke Aceh, orang-orang yang kaya-kaya itu, yang hebat-hebat itu bangsa keturunan Arab sama Cina dan Eropa. Sementara kalau kita lihat di Aceh ada suku-suku Aceh yang susah-susah, yang suka perang, yang suka melakukan suatu kegiatan tindakan yang melanggar hukum, itu kebanyakan keturunan dari India dan Bangladesh. Itu fakta. Jadi Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ahli Muhayyad Syah. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah pada tahun 1496. Saya ulang sekali lagi. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Muhayyad Syah pada tahun 1496. Artinya nama Aceh baru dikenal pada tahun 1496. Kita lihat ya sejarah di Indonesia ini ya. Ya, kerajaan Kutai Murtapura yang ada di Kutai, Kalimantan sana, itu berdiri pada tahun 400 Masehi. Terbayang tidak? 400 ke 1496. Artinya 1096 tahun lagi baru berdiri Kesultanan Aceh. Ya. Jadi kerajaan tertua di Indonesia ini adalah kerajaan Kutai Martapura pada tahun 400 Masehi. Jadi tidak ada apa-apanya itu Kesultanan Aceh, ya. Kerajaan tertua yang kedua, ya, berdiri pada tahun 400 ke 600 Masehi. Kerajaan Tarumanegara, ya, 400 juga. Apalagi di Sumatera. Di Sumatera ada kerajaan besar, kerajaan Buddha kalau saya nggak salah. Namanya Kerajaan Sriwijaya yang menguasai Pulau Sumatera dan sebagian daerah Malaysia sana. Ya, Kerajaan Sriwijaya berdiri tahun berapa? Tahun 700. Ya. Jadi nggak usah terlalu angkuh kali kalian orang Aceh pendatang, bangsa pendatang ya, menghina Indonesia. Dan Kerajaan Mataram kuno pada tahun 1100. Dan terakhir yang paling spektakuler di Indonesia ini, Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1300. Jadi Kerajaan Majapahit inilah yang mewujudkan visi dan misi Nusantara untuk bangsa Indonesia ini. Dan itu diwariskan kepada bangsa Indonesia. Jadi kita harus berbangga atas bangsa Indonesia.
Salam saudara saya, Trinop Sianturi. Mereka